Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Wuri terkesiap mendengar racauan Saka. Dia tak menyangka seseorang yang dikaguminya itu mempunyai rasa yang sama. Namun Wuri segera menetralisir perasaannya sendiri. Dia tidak ingin terlarut dengan angan-angannya. Perempuan cantik itu lantas membangunkan Panji yang tidur di sebelah Saka dengan menarik-narik bajunya. Mas Panji, bangun, ucap Wuri pelan, takut membangunkan yang lain. Panji langsung membuka matanya mendengar suara seorang perempuan memanggilnya. Wuri, ada apa kamu di sini? Tanyanya masih belum sadar. Ini loh, Mas Saka sepertinya demam. Dari tadi dia mengigau terus. Panji langsung bangkit mendengar penuturan Wuri. Dia lantas memegang dahi Saka dan merasakan sendiri bahwa suhu tubuh Saka benar-benar panas tinggi. Wuri, tolong kamu ambil kain dan wadah berisi. Biar Saka aku kompres. Wuri segera bangkit dan mengambilkan apa yang diminta Panji. Dengan telaten Panji mengompres Saka berkali-kali. Wuri hanya bisa menunggu karena dia sadar Saka bukan mahramnya. Jika bukan karena terpaksa, dia tidak akan menyentuhnya. Beberapa lama dikompres, panas Saka mulai turun. Anehnya, sesekali masih terdengar rintihan di mulutnya seperti seorang yang sedang kesakitan. Wuri menjadi curiga. Diambilnya senter yang tergeletak di dekat kepala Saka dan disenterinya tubuh Saka dari atas sampai ke bawah. Saat sampai di telapak kaki Saka, terlihat sebuah luka menganga lebar di dekat tumit. Astagfirullah, lihatlah Mas Panji. Rupanya kaki Mas Saka terluka. Pantas saja dia demam seperti itu. Wuri tak menyangka jika Saka terluka. Pasti dia terluka saat menyelamatkannya tadi. Yang Wuri herankan, Saka berusaha terlihat baik-baik saja dan menyembunyikan rasa sakitnya. Wuri, tolong kamu kompres Saka. Kamu tinggal mengganti kainnya jika sudah cukup kering dengan kain baru yang basah. Aku akan ke dalam hutan untuk mencari ramuan yang bisa digunakan untuk mengobati luka Saka. Panji memberikan instruksi kepada Wuri. Wuri mengangguk, tak enak juga jika membangunkan yang lain. Panji bergegas masuk ke dalam hutan mencari beberapa daun yang dipercaya ampuh mengobati luka. Setelah berhasil menemukan yang dicari, dia kembali menghampiri Saka dan Wuri. Panji mencuci lalu melumat-lumat dedaunan yang dia bawa dari hutan dan menempelkannya pada luka Saka. Dia lantas membebatnya menggunakan kain yang dia sobek dari ujung bajunya sendiri. Mas Panji, apa tadi yang Mas Panji tempelkan di kaki Mas Saka? Tanya Wuri. Dia tipe orang yang tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Oh, itu tadi daun binahong. Sebenarnya masih banyak tanaman lain yang bisa digunakan untuk mengobati luka. Seperti daun lidah buaya, daun cocor bebek, ataupun batang pohon talas. Tetapi satu-satunya yang tadi aku temui adalah daun binahong. Makanya aku memilih menggunakan daun binahong. Wuri cukup puas mendengar penuturan Panji. Mas Panji, kalau mau tidur lagi tidak apa-apa. Tidur saja, biar Mas Saka aku yang tunggu. Panji tampak ragu-ragu untuk menuruti ucapan Wuri. Dia sebenarnya sangat lelah. Sudah 3 hari ini Panji sibuk kesana kemari demi misi penyelamatan. Sudah, tidak apa-apa. Tidur saja. Lagi pula Mas Saka sudah turun panasnya kok. Kamu benar-benar tidak apa-apa, aku tinggal tidur? Tanya Panji memastikan. Iya, aku tidak apa-apa. Panji lantas merebahkan tubuhnya di samping kiri Saka. Sementara Wuri tetap duduk di samping Saka sebelah kanan. Tak sampai 15 menit. Panji sudah kembali tertidur karena saking lelahnya. Sementara Wuri tetap berjaga jika sewaktu-waktu Saka membutuhkan sesuatu. Wuri duduk sambil menahan kantuk yang menyerang. Tanpa Wuri sadari, lama-lama dia tertidur dengan posisi duduk dan kepala dia letakkan di atas tangan yang diletakkan di atas kedua lututnya yang ditekuk. Wuri tersadar kembali saat hampir saja terguling. Dia kemudian mengerjap-erjapkan matanya untuk menghalau kantuk. Saat itu Saka membuka matanya. Panasnya sudah benar-benar turun. Hanya menyisakan sedikit rasa nyeri di kaki. Dia menoleh ke kiri dan kanannya dan terkejut saat mendapati Wuri duduk di sampingnya. Wuri, teriak Saka karena terkejut. Mas Saka sudah baikan? Tanya Wuri sembari meluruskan kaki yang semula dia tekuk. Dia lantas mengambil kompres yang ada di dahi Saka. Sudah, aku sudah mendingan. Kamu kok tahu kalau aku sakit? Tadi Mas Saka mengigau dan terdengar sampai ke dalam gubuk. Makanya Wuri kemari. Ternyata Mas Saka demam tinggi. Aku lantas membangunkan Mas Panji untuk membantu menurunkan demammu. Saat ku periksa ternyata kakimu terluka. Kenapa Mas Saka tidak cerita?
Ucap Wuri panjang lebar sebelum akhirnya bertanya, "Ah, cuma luka sedikit. Aku tidak apa-apa. Aku tidak ingin membuatmu kepikiran. Aku tahu kamu sudah melewati banyak penderitaan akhir-akhir ini." Jawaban Saka membuat Wuri makin kagum pada sosok tampan di depannya itu. Lelaki itu rela berkorban untuk dirinya walaupun harus terluka. Kukuruyuk, kukuruyuk. Suara kokokan ayam alas terdengar di telinga Wuri, menandakan sepertiga malam yang akhir sudah datang. "Masakah? Ada yang mau Masaka butuhkan?" "Tidak, Wuri. Aku sudah lebih baik. Kamu masuklah ke dalam. Takutnya Umi Siti mencarimu," ucap Saka yang paham dengan arah pembicaraan Wuri. "Baiklah kalau begitu, aku masuk dulu. Kalau ada apa-apa, bangunkan saja Mas Panji. Jangan ditahan sendiri," ujar Wuri kemudian. "Siap Wuri cantik, kamu masuk sana." Wuri segera berlalu dari sisi Saka. Hatinya tidak baik-baik saja jika Saka sampai melontarkan kalimat gombalan seperti barusan lagi. Wuri sadar, perempuan seperti dia bisa saja hanyut terbawa oleh perasaan jika tak pandai-pandai mengelolanya. Anak buah Kisuro yang dipimpin Wiryo bermalam di tepi sungai besar yang masih meluap airnya. Wiryo memutuskan berhenti daripada nekat menerjang kemudian hanyut seperti teman-temannya terdahulu. "Kita bermalam di sini saja, menunggu sungai surut. Kalau dipaksakan, aku takut kita semua akan hanyut. Kalau pulang, aku yakin Kisuro akan marah besar karena kita tak membawa Wuri. Lebih baik kita bermalam di sini dan esok pagi saat sungai sudah surut kita menyeberang dan melanjutkan mencari keberadaan Wuri." Seluruh prajurit yang ikut dalam misi pencarian Wuri menyetujui ucapan Wiryo. Apa yang diucapkan Wiryo memang benar adanya. Kemarahan Kisuro tidak bisa dianggap sepele. Daripada pulang tanpa membawa hasil, mereka lebih baik tidak pulang sama sekali. Pagi menjelang, sungai besar tersebut sudah surut airnya. Ke-31 prajurit pimpinan Wiryo bersiap-siap melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan Wuri. Wiryo memimpin penyeberangan dan saat berhasil dia berjalan sesuai arah Saka. Wuri dan Panji melarikan diri. Setelah berjalan cukup lama, dari kejauhan tampak sebuah gubuk yang cukup besar dan sekitarnya bersih. Asap mengepul dari arah belakang gubuk pertanda ada orang yang sedang menyalakan api. "Berhenti," ucap Wiryo kepada seluruh pasukannya. "Kalian lihat ke depan. Itu ada sebuah gubuk yang mengepulkan asap. Aku yakin pasti ada orang di dalamnya." Melihat kondisi gubuk yang bersih dan jauh dari kampung, bisa jadi itu merupakan tempat persembunyian Wuri dan Kiai Haryo. Lanjut Wiryo menerangkan alasannya menyuruh berhenti. "Begini saja Kang, kita intai dulu. Jika benar dugaan Kang Wiryo, kita buat rencana untuk melakukan penyerangan saat mereka lengah. Aku yakin mereka tidak menyadari kedatangan kita," usul salah seorang anggota pasukan. "Benar Kang, sebaiknya kita intai dulu saja. Kita kan belum tahu apakah gubuk tersebut benar-benar tempat persembunyian Wuri atau bukan. Kalaupun benar, kita juga belum tahu berapa jumlah orang-orang yang melindungi Wuri. Takutnya jumlah mereka banyak, maka kita akan kalah saat menyerang," imbu anggota pasukan yang lain. "Baiklah kalau begitu, kita intai mereka dari sini dulu. Saat sudah yakin dan kondisinya memungkinkan, kita serang mereka. Ingat, kalian tunggu aba-aba dariku. Jangan gegabah. Kalian semua mengerti?" putus Wiryo akhirnya. "Siap Kang, kami mengerti," jawab seluruh pasukan yang dipimpin Wiryo serempak. Sementara, para penghuni gubuk belum menyadari bahwa mereka sedang diintai oleh anak buah Kisuro. Mereka sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Para perempuan sedang memasak, sedangkan yang laki-laki sebagian mencari bahan makan. Sebagian yang lain mencari kayu bakar. Saka sendiri yang kakinya belum sembuh total memilih duduk di dalam gubuk. Matahari mulai meninggi saat semua penghuni gubuk selesai dengan aktivitasnya masing-masing. Kini saatnya mereka sarapan bersama di teras gubuk. Tanpa mereka sadari, para pengikut Kisuro sedang menghitung dan mengamati kekuatan mereka. "Kang Wiryo, setelah aku amati, Wuri benar-benar ada dalam rombongan itu. Dia dilindungi oleh 6 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Jauh lebih sedikit dibanding jumlah kita. Itu artinya kekuatan kita jauh di atas mereka. Saat ini mereka sedang sarapan. Kalau kita serang sekarang, pasti mereka kocar-kacir karena tidak siap." Salah seorang anggota pasukan yang ditugaskan Wiryo untuk mengamati dan menghitung rombongan Kiai Haryo melaporkan apa yang dilihatnya. Dia juga menyarankan tindakan yang sebaiknya diambil oleh Wiryo. Wiryo manggut-manggut menyetujui ucapan anak buahnya tersebut. Ia yakin anak buahnya yang baru saja sarapan bekal yang dibawa dari padepokan kondisinya sangat prima dan siap untuk menyerang. "Baiklah kalau begitu, kita berpencar dan mengelilingi gubuk tempat mereka kumpul. Setelah saya beri aba-aba, kalian menyerbu secara serentak Kiai Haryo dan anak buahnya.
Kalian paham dan siap? Siap, Kang. Anak buah Wiryo lantas berpencar mengelilingi gubuk dengan gerakan profesional. Layaknya seorang prajurit yang sedang bergerilya. Saat semua sudah siap di pos masing-masing, Wiryo memerintahkan untuk menyerbu dengan teriakan lantang. Serbu! Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.